Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kembali lagi dalam program Resapi bersama saya Agustinus Abednego. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang conformity. Ada yang pernah mendengar istilah conformity? Mungkin kita bertanya-tanya karena istilah ini begitu asing didengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah conformity ini memang jelas asing dan kebanyakan dipakai bagi orang-orang yang bergelut di bidang psikologi, sehingga tidak semua orang familiar atau mengenal istilah ini. Bila kita membedah dari etimologi katanya, konfirmitas atau conformity merupakan sebuah fenomena, sebuah pengalaman ketika satu orang atau individu mengalami perubahan sudut pandang, mengalami perubahan cara berpakaian, perubahan cara bicara karena adanya pertemuan dengan orang lain. Pertemuan dengan orang lain itu menghasilkan sebuah tekanan kepada individu, pengaruh kepada individu di mana ia akan mau tidak mau berubah karena kelompok orang memiliki konstruksi atau memiliki pandangan yang berbeda dengan dia. Ini masalah jumlah gitu ya, antara pertemuan satu orang dengan satu grup gitu. Biasanya di masyarakat kita yang umum juga di kehidupan sehari-hari, tentunya ketika suara kita cuma satu orang lalu berhadapan dengan suara yang lain yang ternyata lebih banyak, tentunya kita akan mengalah dan akhirnya mengikuti grup tersebut. Itulah konformitas secara simpelnya dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Tentunya konformitas ini dapat menjadi sebuah hal yang positif, namun juga dapat menjadi sebuah hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Konformitas, pertemuan dengan orang-orang yang berbeda, sekelompok orang yang memiliki pandangan yang berbeda, unik, atau bahkan sangat nyentrik, beda dari yang lain, tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara pandang kita. Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam pergaulan manusia, seseorang akan cenderung untuk mengikuti hal-hal yang dipegang oleh kelompok, hal-hal yang diyakini oleh kelompok. Dan dampak negatifnya, jika kelompok tersebut secara prinsipnya membawa ke hal yang jahat, maka akan menjadi sebuah lubang dalam bagi individu yang berinteraksi dengan kelompok ini. Karena itu kita dapat melihat bahwa konformitas memiliki dampak positif dan negatif. Adapun konformitas ini memiliki dua tipe, yaitu konformitas tipe normatif, yaitu orang-orang yang biasanya merubah diri mereka karena ingin diterima dalam suatu grup, suatu circle, dalam suatu geng, dalam suatu kubu yang ada di dalam lingkungan sosialnya. Itu konformitas normatif. Lalu ada konformitas secara informatif, yaitu ketika orang menyetujui pandangan sekelompok orang karena ia yakin bahwa info dari grup ini tuh pasti benar, gak akan salah, tidak diragukan keabsahannya, tidak diragukan faktanya. Itu adalah dua tipe konformitas. Konformitas ini terjadi di tengah kehidupan kita dan mungkin secara tidak sadari ketika kita berinteraksi dengan orang, kita terpengaruh juga oleh kebiasaan orang lain. Ketika kita menghadapi dunia kita sehari-hari dengan banyaknya tren yang bermunculan, kita bisa melihat di TikTok banyak tren yang bermunculan dan juga cepat muncul, cepat tenggelam, bahkan membawa ada beberapa efek negatif ataupun efek positif ke dalam kehidupan orang-orang, terutama generasi muda dan juga ibu-ibu rumah tangga yang kebanyakan adalah pengguna TikTok. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tren yang begitu ada, manusia biasanya tidak ingin ketinggalan. Apalagi kalau kita
dengar istilahnya yang digunakan itu FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut gak up to date segala macam. Ketakutan ini tentunya bisa membuat kita secara tidak sadar mengadopsi nilai-nilai yang buruk, mengambil hal-hal yang buruk dari konten-konten TikTok, sosial media yang ada di sekitar kita, yang ada di gadget kita, yang mungkin muncul di dalam iklan YouTube dan segala macam. Karena itu kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang berada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentunya jemaat Roma merupakan jemaat yang plural. Ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, dan mereka pun hidup di tengah lingkungan yang memiliki interaksi sosial yang tinggi, apalagi di lingkungan ibu kota, dengan bertemu banyak orang, banyak kebudayaan, banyak pula tren-tren yang bisa saja masuk ke dalam gaya hidup sebuah keluarga, sebuah jemaat, yang mempengaruhi cara untuk melihat seperti apa, mengubah sudut pandang kita. Salah satu konformitas yang hampir terjadi pada saat itu adalah ketika orang-orang Yahudi yang beragama Kristen menekan orang-orang Yunani yang beragama Kristen. Mereka mengatakan bahwa hukum Taurat adalah jalan menuju keselamatan. Oleh karena itu Paulus ingin meluruskan bahwa keselamatan diperoleh karena iman, sola fide, bukan karena melakukan hukum Taurat. Inilah yang terjadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Ada sebuah tekanan, pemaksaan memasukkan nilai-nilai tertentu, tapi kita juga perlu mengembangkan daya tahan kita. Apalagi kita adalah seorang Kristen yang kita diajak agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia itu bagaimana sih? Mungkin kita memiliki banyak pengalaman melihat tren-tren tadi. Kita diajak untuk melihat tren tersebut dalam terang firman Tuhan. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan adalah dasar-dasar nilai hidup kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan adalah dasar etika kita, way of life kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab itu tidak lekang oleh zaman. Kita diajak untuk melihat segala sesuatu dalam terang firman Tuhan untuk bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Karena itu kita diajak untuk pandai-pandai membawa diri kita diajak untuk menjadi orang yang berprinsip, terutama sebagai orang Kristen di tengah dunia yang banyak tren ini, banyak pengaruh ini. Apalagi kita melihat gaya-gaya hidup sekarang yang memiliki banyak pengaruh negatif. Kita mungkin bisa scroll, lihat ada yang anak muda sekarang kecenderungannya work-life balance, gaji dipakai buat healing. Akhirnya ada orang tua yang berkomentar di media sosial, kalau kayak gitu terus gak akan ada tabungan buat beli rumah. Nah, kita harus menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Karena itu, marilah kita menjadi bijak. Pertemuan kita dengan orang lain dapat melengkapi diri kita, mengasah diri kita, dan yakinlah bahwa pertemuan dengan orang yang ada di sekitar kita tentunya akan membuat iman kita semakin kuat, iman kita semakin berpengharapan untuk menyuarakan kasih dan kebenaran Kristus di tengah dunia ini. Ya, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang Kristen yang berprinsip dan dapat menjalankan nilai-nilai Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu, dan kami diajak untuk bersama-sama menjadi orang Kristen di tengah-tengah perubahan zaman. Sertai kami agar kami senantiasa dapat menjadi pribadi yang terus-menerus mengungkapkan kasih di tengah-tengah dunia kami ini, yang
kami tahu bahwa dunia kami ini tidak ramah, banyak hal-hal yang bertentangan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kami diajar agar kami dapat menjadi pembawa damai, dapat menyuarakan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami dengan akan sertai. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Demikian resapi pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.